Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila tariqil milla wa bijahihi isrif anna kulla marabin wa alamin wa waja'in wa illatin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi sallim. Qala Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat FH, berjumpa lagi di channel kami, channel yang berbarakah dan manfaat insyaallah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan mengharap syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tetap diakui umatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat FH, dalam perjumpaan kali ini di Ramadan yang ke-6 insyaallah ya. Semoga tetap terus beristiqamah melaksanakan menggunakan semaksimal mungkin dalam bulan yang disucikan oleh Allah ini, bulan yang mana bulan Ramadan ini satu-satunya bulan yang disebut Allah dalam Al-Quranul Karim. Qad ja'a syahr Ramadan, satu-satunya bulan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Maka dari itu kita harus bersemangat, tetap bersemangat dalam menjalani perintah dari Allah, melaksanakan ibadah puasa dan menambah ketaatan kepada Allah, menghilangkan seluruh pencegah turunnya rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang durhaka meninggalkan kedurhakaan kepada kedua orang tua, yang masih ada orang tuanya telepon sekarang, apalagi yang anaknya ada di rantauan, kita telepon ke Indonesia, bagaimana kabarnya, bagaimana sudah sahur, sudah buka puasa. Kalau yang masih ada, yang tidak ada, yang sudah meninggal dunia, Allahumma yarham, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Yang sudah meninggal dunia, ya doakan dan mengajar kita kepada anak-anak kita supaya bisa taat kepada kedua orang tua kita. Dan juga diperbanyak perbuatan saleh dan menjadikan bulan-bulan Ramadan ini lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Kalau tahun lalu biasanya berbuat baik sekian persen, sekarang tambah persennya perbuatan baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatannya kepada Allah dan berbuat baik pada sesama. Dan juga kita harus diusahakan menghadiri majelis ta'lim. Tapi di masa pandemi ini mungkin tidak memungkinkan karena ada larangan dari pemerintah. Kita ikuti. Tapi solusi yang terbaik sekarang di media ada. Nah, nasihat dari para habaib, dari para masyayikh, daripada juga para asatid itu banyak sekali di dalam media, di YouTube, di streaming. Saksikanlah. Yang penting bermanfaat. Tapi para sahabat, pilihlah ustadz yang satu akidah dengan kita. Karena akidah ahli sunnah wal jamaah kita, yaitu yang berakidah asy'ariyah, sudah benar. InsyaAllah paling banyak pengikutnya seluruh dunia adalah yang berakidah asy'ariyah. Akan tetapi kalau beda akidahnya dengan kita, maka kita harus juga menghargai dan jangan sampai mencacinya. Kalau cuma kritik untuk umpama menentang dengan secara ilmu, tidak masalah. Umpama kita sering dikafirkan, umpama kita sering dibid'ahkan, pekerjaan kita ditolahlahkan oleh mereka semua, kita jawab dengan santun, tidak perlu mencaci maki, karena mencaci maki adalah dilarang. Dan mencaci maki itu pekerjaan aliran-aliran yang ada. Pada aliran-aliran yang mencaci para guru, para ulama kita dicaci, itu tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Padahal itu ulama-ulama faqih fiddin, padahal itu ulama-ulama yang paham dalam ilmu agama, yang wari',
akan tapi dia janji, itu kita jawab dengan santun. Tapi kalau kita biasa mencaci dan kalau kita umpama ulama kita dicaci, kalau kita menyambut membalas dengan mencaci, maka tidak akan selesai. Maka kita harus menjawabnya dengan sopan santun. Karena cacian itu sudah biasa mulai dulu para sahabat ya, dan kontra itu sudah wajib. Tadi saya menyebut yang biasa mencaci para ulama. Itu ada sebagian aliran seperti itu. Dan juga lebih parah lagi itu yang mencaci para sahabat Rasulullah, sampai keluarga Nabi itu dicaci. Sampai ada yang mengatakan itu sebenarnya turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad itu keliru. Ada yang begitu. Itu ada, jangan sampai mengikuti pada ustadz yang seperti itu, yaitu mencaci para sahabat Rasulullah dan keluarga Rasulullah. Na'udzubillahi min dzalik. Karena mencaci tersebut kalau dalam akidah kita masuk kepada larangan besar, jangan diikuti. Maka dari itu para sahabat FH kita kaji, kita belajar pada ustadz-ustadz yang biasa kita lihat dan yang diakui oleh para kalangan ulama-ulama kita yang berakidah ahli sunnah wal jamaah. Sahabat FH yang saya muliakan, kita sekarang meneruskan bab hukum berpuasa. Hukum berpuasa ada 4. Ada hukum wajib, sunnah, makruh, dan haram. Kita sekarang masuk pada hukum yang wajib. Apa puasa yang wajib? Seperti 1, puasa Ramadan, dan 2, puasa qada, dan yang ketiga puasa kafarah, seperti kafarah zihar, anti ka dhahri ummi, seperti atau memperumpamakan sang istri dengan salah satu seorang mahramnya. Sang suami berkata kepada istrinya, wajahmu sama seperti wajah ibuku, itu tidak boleh karena kafarah zihar. Maka itu termasuk wajib dilaksanakannya, karena itu termasuk tindakan kepada orang yang kena kafarah zihar. Yang keempat, puasa sebagai ganti membayar dam atau denda. Seperti puasa dam, kalau kita tidak mampu membayar dam kambing, kalau tidak mampu betul-betul, maka bisa berpindah pada puasa 3 hari di sini, bisa diganti dengan puasa dam haji dan umroh ya. Dan keterangannya nanti akan diterangkan di bab manasik. Dan juga puasa sebelum sholat sunnah istisqa. Sebelum sholat sunnah istisqa, apabila diperintahkan oleh pemerintah atau presiden untuk berpuasa, umpama pemerintah kita sudah memfatwakan dalam Kementerian Agama bahwasannya para mawatin atau para masyarakat bangsa Indonesia hari ini sebelum sholat istisqa kita diwajibkan untuk berpuasa, maka kita wajib. Kenapa? Mentaati ulil amri itu adalah wajib. Dan jangan umpama ulil amrinya tidak bermaksiat. Kalau bermaksiat jangan ikuti maksiatnya, tapi ketaatannya tetap menghargai pada peraturan-peraturan dan perundang-undangannya, walaupun itu fajir. Yang keenam yaitu puasa nazar, yaitu jika bernazar untuk berpuasa sunnah maka hukum puasanya menjadi wajib. Itu para sahabat ya. Jadi yang masuk kategori hukum berpuasa wajib yaitu puasa Ramadan, puasa qada, kafarah, dan juga puasa denda haji dan umrah. Dan juga apabila pemerintah sudah memfatwakan untuk berpuasa istisqa dan puasa nazar. Itulah para sahabat. Sampai di sini dulu, biar tidak banyak-banyak. Bertemu lagi di video berikutnya. Saya akhir dulu. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para pemirsa sahabat FH, saya minta maaf sebesar-besarnya. Insyaallah semoga beristiqomah berlanjut besok di dalam
hukum-hukum seputar Ramadan yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.